Oke semuanya, jadi kembali lagi bersama aku di Ngobrol Santuy. Jadi hari ini aku kedatangan salah satu temanku, ya teman SD sih dulu. Kita sih sebenarnya nggak tahu ya dulu sih nggak terlalu deket ya. Cuman dia udah teman lama banget dan ya sudah kangen lah paling. Oke jadi tanpa berlama-lama guys, langsung kita ke orangnya. Ya Abraham, gimana? Oh, Ngapain aja selama corona? corona sih ya biasa kuliah, main game. Terus belakangan ini aku sih magang di pabrik keluarga. Oh, Pabrik. makanya itu kamu sibuk ya. Hmm, iya, Senin sampai Jumat ya kerja ya. Sabtu sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Ya, Iya. jadi makanya nyari nyari jadwal sama dia ini agak susah, guys. Oke, nah, oke. Jadi kan katanya kamu ini kan aku lihat belakangan ini akhir-akhir ini aku lihat di storymu itu kamu itu main sulap. Nah, sebenarnya aku nggak tahu sih, kan soalnya kan kan aku juga follow kamu kan juga nggak terlalu lama kan ya, maksudnya baru-baru sekitar mungkin ada kurang lebih nggak sampai setahun kan. Nah terus aku lihat di Iya. storymu tuh kayak waduh ini arek main sulap terus, waduh kayak maksudnya kayak wow kayak menarik juga gitu. Nah itu Iya. mungkin dari kamu sendiri kapan kamu mesti mulai bermain sulap tuh, sejak kapan? Mungkin kelas 1 SMA. Jadi aku kan ngeliat Now You See Me, terus di kelas itu kayak ada temen yang nunjukin sulap gitu, kayak kelihatannya keren gitu. Kayak dia nunjukin Snapchat sini. Gitu, kayak Oh iya, kelihatan iya. keren gitu. Terus juga ada teman juga di aku kan IPS tuh. Nah, di kelas sebelah itu ada anak IPA. Anak IPA itu kan suka main kartu semua toh. Nah, kebetulan aku mampir ke sana, punya temen namanya Armstrong gitu. Main kartu sama mereka, terus kayak ada satu lagi anak itu jago banget sulap, nunjukin aku, dan aku kayak wow keren banget. Terus suatu ketika itu kayak aku iseng-iseng aja gitu nonton di YouTube, bosen, terus ada kayak muncul tutorial, terus aku coba nonton, terus aku lihat kok kelihatannya gampang ya gitu. Oke. Terus aku ngeliat 2, 3, 4, 5 video lainnya, terus kayak loh kok kayaknya aku bisa ya. Terus aku coba buka lemariku, aku cari-cari kartu lama, kartu bekas, terus aku coba oh kok bisa gitu. Terus lama bisa gitu, lama-lama tertarik gitu, lama-lama kayak ya gitulah, kayak cocok gitu lah, kayak Jadi akhirnya jadi hobi akhirnya. iya. Oke, nah, Jadi hobi. oke, nah, berarti kan pertama kali maksudnya main kartu itu, main sulap itu satu SMA ya. Dan Iya. pertama itu apa namanya? Triknya? Sing, Ya nggak tahu di Snapchat oh Snap ini, Change. di Now You See Me ini terkenal Ya, ya. karena Aku ada di aku sini. aku tahu, cuman aku nggak tahu istilahnya. Hmm. Nah, itu terus, nah maksudku itu kayak apa sih buat kamu tuh kayak jadi kayak wah ini benar-benar menarik gitu. Setelah kamu nonton YouTube terus kayak kamu mutus buat oh aku pengen belajar terus kayak itu apa mesti kayak mungkin ada sebuah trik sing buat Ya, kamu kayak wow gitu. nah, iya ada sih. Kayak beberapa pesulap ya. Kayak misalnya Sean Farquhar, terus ada lagi kayak KLS Chen. Tapi sebetulnya secara pribadi ya, kayak aku itu main sulap itu kayak kerasa seperti kayak meditasi gitu, kayak tenang. Kalau latihan itu kayak yo nyaman gitu. Wah, oke. Ya kayak ya gitulah. Seperti meditasi ya berarti ya memang itu passionmu ya berarti di situ ya. Nah, Iya, terus misalnya boleh tahu inspirasimu di sulap itu siapa lebih tepatnya? banyak sih. Ada Shin Lim itu, Eric Chen, Oke, ya. terus Silim aku ada tahu. David David Blaine Copperfield. gitu. Oh, tapi David Blaine yang kamu tahu nggak, yang nusuk tangannya itu, lengannya ditusuk jarum itu, atau yang oh muntah no kayak kodok itu. oh kayaknya pernah tahu sing tusuk jarum itu pernah tahu kan?
Kayak sing sinlim itu kan fashion kan ya, Iya. kecepatan tangan doang. Iya. AGT. Tapi sing paling anggapannya paling menginspirasi kamu, mesti kayak bener-bener idolamu gitu anggapannya. Itu siapa? David Blaine sih. Oh. David Blaine. Ya banyak sih sebenarnya. Nggak bisa aku ngomongin. Kayak banyak banget. Banyak banget idola aku. Berarti intinya kamu itu punya banyak referensi ya, mesti sampai sekarang ini ya. Iya. Berarti total udah 5 tahunan kan anggapannya. Kamu Ya 4-5 tahun. Ya 4-5 tahunan. Berarti itu kamu semua itu pure belajar dari YouTube. Iya, ada juga yang sebetulnya ya sulap itu ada kayak tempatnya. Ada kayak tempatnya kamu bisa belajar. Ada kayak toko-toko online-nya lah. Oh. Iya ada. Namanya kayak Vanishing Ink, Illusionist, ada websitenya lah. Kamu bisa cari. Oh. Nah di tempat-tempat seperti itu kamu bisa beli-beli trik, beli-beli kayak alat sulap. Nah tapi ada juga tempat untuk membajaknya gitu. Nah kayak banyak yang dari YouTube dan ada yang kayak dari tempat bajakan ini. Ya istilahnya kayak etis sih. Tapi ya. Ya tapi ya dengan kita belum punya, kita masih kuliah, belum pendapatan belum sebegitu besar ya kan. Ya istilahnya kayak apa, nge-crack game lah ya kan. Nah terus berarti anggapannya nah ini yang menarik ini. Aku mau tanya, mesti dari sekian kamu selama kamu belajar sulap ya, apa trik sing menurutmu paling wow, sing kamu benar-benar paling I like it gitu, kamu paling suka gitu? Banyak sih, mau tak tunjuk lah salah satu. Oke, boleh. Banyak, cuma ada salah satu yang lagi tak kerjakan, tak latih terus. Oke. Ini guys, dilihat ya guys. Kita pakai beberapa kartu ya, kita taruh di samping sebentar. Kamu nanti aku gini bisa bilang stop ya. Stop. Oke. Stop. Sini ya. Kamu bilang stop sini. Kita taruh di sini sebentar ya. Enggak kita lihat dulu. Kita lihat ini kartunya, kartu prediksi ya. Oke, deg-degan guys. Kartu pertama. Bisa lihat ya. As. Ya, as. Sebentar. Tata. Kartu berikutnya 2. Kartu berikutnya 4. Kalau ini 1, 2, 4, kayaknya ini 3. Kita lihat ya. Loh, as. As semua. Ya, kelihatan. Oke. Wow, oke. Yes. Oke, jadi ini wow, oke guys. Jadi ini benar-benar aku juga ngerti caranya gimana ya guys. Dan itu sebenarnya kalau buat pesulap ya, ini sebenarnya kan kayak kan banyak kan sekarang masih kan dengan perkembangan kayak teknologi kan, apalagi karena sekarang kan kayak YouTube kan sudah mewabah ya, pasti benar-benar sudah rame. Nah banyak kayak trik-trik itu disalahgunakan, akhirnya kayak disebar-sebar gitu kan. Jadi kayak ya ada sih kayak trik gini tuh wis kayak anggapannya wis orang-orang wis pada tahu gitu. Jadi kayak ada sing wis nyebarno, bahkan kayak ada kayak di salah satu stasiun TV nggak sih, salah satu acara TV apa gitu aku lupa. Kayak, kamu tahu nggak sih pakai topeng itu? Iya. Ya itu kan kayak dia kan ya kayak bocorno trik-trik gitu. Nah terus nah itu menurutmu ya apa? Maksudnya kayak apakah maksudnya kayak dengan hal-hal itu seperti itu tuh kayak benar atau enggak? Sebetulnya ya aku itu kayak open minded sih. Aku nggak kayak kode pesulap dan lain sebagainya. Sebetulnya kode pesulap itu nggak ada sih. Sebetulnya lebih kayak ke etika lah. Kayak kamu punya hasil pemikiran, kayak kamu punya video di YouTube misalnya. Sulap itu juga sama sebetulnya. Sebetulnya sulap itu ada orang yang menciptakan. Sulap itu bukan ilmu gaib lah. Kan itu kan kayak apaan sulap itu gaib dan sebagainya. Adalah orang yang menciptakan lah. Dan bikinnya itu juga sulit banget lah, nggak mudah. Kayak butuh bertahun-tahun, mesti dilatih dan lain sebagainya.
ditunjukkan, dilatih, ditunjukkan dan sebagainya lah. Dan banyak orang yang mengembangkan itu banyak banget. Jadi maksud ya kenapa? Kayak misalnya yang tadi yang tunjukno ya, yang kartu berubah itu kayak banyak banget orang yang nyiptain. Ada kayak katanya golden change dan lain sebagainya. Kayak jadi ini tuh nggak bisa dan kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang sembarangan itu ngajarinya itu nggak benar. Jadi orangnya itu kayak menunjukinnya itu salah dan nggak kurang gimana ya gitulah, kurang ya pokoknya kayak asal gitu kan juga kayak kurang benar lah. Tapi kan misalnya kamu ngomong kayak gitu berarti kan istilahnya ada orang sing sulap bakal kayak ngaku-ngaku kok ini trikku asini. Jadi kayak ada kayak banyak pasti kan kalau misalnya kayak kamu bilang kayak banyak sing nyiptakno kan trik-trik itu. Nah, terus kayak gitu ya apa menurutmu? Ada sebuah trik ya, namanya itu angle zero. Jadi triknya itu kartu kamu sobek itu kecil itu, terus sobekannya itu kamu bikin menghilang, terus kayak muncul di tempat lain. Itu ada kayak konflik seorang pesulap sama pesulap lainnya gitu. Jadi pesulap ini itu misalnya pesulap A ya, aku sebutnya. Pesulap A ini udah memopulerkan, udah kayak terkenal banget lah triknya dia. Terus ada tiba-tiba udah bertahun-tahun, barusan 1 atau 2 tahun lalu itu pesulap B muncul. Dia ini lebih tua usianya memang, dan dia tuh terkenal sebagai pesulap yang udah nyiptain banyak banget pesulap. Suatu hari dia tuh kayak di YouTube gitu, langsung ngebeberkan triknya. Gini loh caranya, tekniknya kayak gini. Aku nggak mau jelek-jelekan pesulap, tapi ada pesulap namanya pesulap A. Dia ini ngaku-ngaku. Nah, aku ini sudah nyiptain dari tahun 1990 berapa gitu. Okay. Ini bukunya, ini tanggalnya gitu. Dia tunjukin, ini halamannya gitu. Dia udah kayak gitu. Iya. Oh, wow. Udah kayak gitu. Terus itu kayak menimbulkan kayak perdebatan online, kayak orang bertengkar semua. Kayak dia, si pesulap A-nya marah gitu di YouTube-nya. Memang dia yang nyiptain lebih dulu. Tapi ini itu independen, karya aku sendiri. Aku memang menciptakan ini, murni aku mikir sendiri gitu. Tanpa pengaruhnya orang lain gitu. Karena gaya aku itu aku nyiptakan sesuatu itu nggak dipengaruhi pesulap, aku nyiptakan sendiri gitu. Gitu. Nah tapi kalau menurutmu sendiri ya apa lo tanggapan kayak pesulap A sama pesulap B ini kira-kira menurutmu mana Mas Tising lebih benar gitu? Yang lebih benar yang aku nggak bisa bilang sebetulnya. Secara teorinya pesulap B yang lebih benar karena dia yang lebih dulu. Tapi menurutku secara harafiahnya ya, dua-duanya sama-sama benar. Karena aku ngelihat pesulap B ini memang, pesulap A ini juga inventif juga, kayak nyiptain banyak banget trik. Jadi dua-duanya ini sama-sama kreator sulap yang cukup ternama, cukup hebat. Jadi aku yakin kalau dua-duanya ini juga menemukannya itu secara independen juga. Jadi aku nggak bisa bela salah satunya gitu. Ya, berarti intinya kan poinnya kan semua pesulap tuh punya stylenya sendiri kan, itu kan yang paling penting toh. Berarti kan istilahnya ini kan ini sebenarnya sama kayak lagu ya guys. Jadi ada juga beberapa orang gitu kayak mungkin nyiptain lagu, ada beberapa part nada itu kayak sama gitu kan, kayak terus kayak diklaim gitu, padahal kan aslinya kayak dia itu benar-benar pure, maksudnya mikir sendiri gitu. Jadi kayak ya memang itu sih memang ya kalau menurutku juga sih wajar-wajar sih, soalnya kan kayak pasti kan banyak kan, kayak pasti banyak kayak penemuan kayak trik-trik sulap kan pasti banyak kan. Jadi kayak kalau misalnya ada satu trik kayak kembar dan itu kan wajar asalkan kayak mungkin mereka dengan stylenya mereka sendiri kan, kayak pesulap A ini mungkin mengembangkan sendiri kan istilahnya gitu. Nah, bisa sih. Terus ada trik sulap lain nggak yang buat kamu yang kamu mau nunjukin ke teman-teman semua di sini? Aku lebih mau mau bicarain kalau sebetulnya sulap itu seni sebetulnya. Mirip lagu kayak yang kamu bilang tadi. I agree with you. Itu aku setuju.
sulap itu memang seni. dan banyak banget orang yang kayak ditunjukin sulap. Oh, aku tahu caranya. Oh, aku lihat dikit itu. Aku lihat itu kayak ada itu. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama kayak misalnya film gitu, misalnya film horor itu. Terus ada Steven Spielberg, bayangin di premiernya filmnya gitu. Terus bayangin ada orang gitu, kayak habis selesai premier ini. Terus Steven Spielbergnya kayak nyantai-nyantai mau keluar gitu. Terus ada orang memberhentikan. Steve, aku tahu itu yang setannya itu kan, yang itu kan ada ijo-ijonya itu kan. Aku lihat gitu, aku tahu kamu pakai itu kan apa Premiere Pro kan. Oh, aku suka yang lainnya, aku nggak pakai Premiere gitu kan. Kayak nggak gimana ya, kayak nggak kurang sinkron gitu lah. Padahal emang sulap ini memang nggak ada gitu, memang nggak ada. Memang ini tuh cuma untuk menghibur orang. Jadi menurutku kalau kita mau ngapresiasi ya orang sulap gitu ya, bukan dengan kayak muji-muji atau gimana, cukup kita kayak perhatikan aja, kita senyum atau terserah kamu kayak mau bilang oh what the fuck gitu, kayak keren banget gitu. Kayak berkata-kata kasar, memang berekspresi kan memang bebas loh, memang hak dia. Tapi yang paling tepat adalah, paling etikanya adalah ya jangan dibongkarin lah, jangan kayak, dan juga jangan kayak maksa-maksa dia untuk bongkar itu. Kalau misalnya kalian memang penasaran, kalian ingin tahu gitu, tanya dengan sopan gitu, Mas atau Pak gitu, gimana caranya sih, atau sumbernya dari mana gitu. Dan dia kalau dia mau, barangkali dia bisa ngarahkan gitu. Jadi ya itulah gitu. Ya, oke. Jadi itu pelajaran berharga buat kalian semua juga ya guys. Mungkin kalian yang tertarik sama sulap atau mungkin kayak penonton biasa, itu yang pertama juga yang terpenting ya jangan sok tahu ya. Kayak mungkin I agree ya with you, Mas. Aku setuju. Dimana kayak magic is art gitu, sulap itu seni. Soalnya kayak mungkin beberapa orang itu tahu ya kayak caranya, kayak oh aku bisa nebak kayak cara, oh itu kelihatan, tapi mereka belum tentu bisa ngelakuin gitu. Dan itu kayak butuh praktis, butuh latihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kan. Ya itu maksudnya kayak, jadi jangan melihat dari sisi kayak oh kayak semua itu seakan-akan gampang gitu. Jadi itu sih yang terpenting. Kenapa? Kalau kamu pernah nggak lihat kayak semacam sebuah senario gitu, kayak dipasang lagu, yang satunya kayak tegang, yang satunya kayak lagunya biasa gitu, kayak beda gitu. Yang satunya kayak lebih menyeramkan, yang satunya kayak biasa aja. Nah, di sulap itu juga sama. Penting banget dalam kamu berbicara, mempresentasikan triknya ini dengan benar, itu penting banget. Yes. Mungkin kamu kayak bisa ngedit pakai kamera, tapi tanpa presentasi yang benar, itu ya kayak terasa kayak kamera trik aja, kayak di-cut atau gimana. Nah, sulap yang benar itu nggak cuma ngelatih kecepatan tangannya atau pakai alatnya, tapi dia juga harus ngelatih ngomongnya, itu juga penting. Itu juga menentukan banget dalam orang itu nangkep efeknya apa gitu. Dari kata-katamu itu aku jadi keinget sama ya salah satu pesulap terbaik ya yang aku tahu, terbaik di Indonesia, bahkan juga pernah nyabat gelar dunia, Deddy Corbuzier kan, Master Deddy Corbuzier. Dia itu juga ngomong kayak sulap itu bukan hanya masalah kamu jago atau enggak, tapi kayak how to interact with the audience. Jadi kayak bagaimana kamu bisa mengatasi panggung. Jadi kayak semua itu kayak berjalan sesuai dengan yang kamu mau gitu. Jadi kayak step by stepnya itu kan juga yang paling penting, agar kayak supaya kayak audience, penonton itu ngerasakan apa yang ingin kamu rasakan gitu kan. Ya itu juga penting. Nah, kalau setahuku ya kan, sulap itu sebenarnya kan banyak kan, ada ilusi, ada mentalis, ada juga hipnotis, ada
eskapologis, koin dan ya, juga ada satunya itu apa ya, aku lupa. koin, kartu, Ya intinya kan ya, dibagi menjadi banyak pickpocket kan. Nah, iya pickpocket, ya pickpocket. Nah, kalau kamu sendiri itu kamu lebih arahnya kemana? ke aku lebih ke trik kartu sih, sama koin kadang-kadang. Nah, ini mungkin terakhir ya. Lek dari kamu sendiri, misalnya kayak ada orang sing mau belajar sulap gitu ya, mau Hmm. nekuni bidang sulap itu. Nah, mungkin tips and trick dari kamu itu kayak apa sih mesti pertama kali dilakukan kayak, dan apa yang mesti dipelajari oleh para amatir, para pemula ini loh. Pertama-tama nggak usah dengerin aku itu pertama. Terus kedua ya, aku kasih tahu kita itu punya cara-cara belajar yang beda lah. Kayak mayoritas pesulap di Amerika yang aku lihat ya, mereka nyaranin kalau kita ke klub lokal kemana. Dan aku udah kayak ke klub sulap di Surabaya ini nggak cocok aku. Lebih cocok kayak belajar mandiri di online. Ada yang kayak di orang Eropa itu ada beberapa yang suka belajar dari buku. Kalau aku nggak cocok, aku lebih suka kayak belajar dari video. Saranku Autodidak ya. pertama-tama adalah kalian bisa coba lah ke YouTube, atau kalian bisa coba beli buku, belajar dari buku, atau kalian coba gabung ke klub sulap. Ada namanya Magic Night, dan ada cerita menariknya. Aku pernah gabung ke sana ya, dan itu aku kan bingung loh tempatnya kemana toh. Itu ada, kalian bisa cari di Instagram Magic Night. Oke, nanti Surabaya. Nanti aku taruh di bawah ya guys, linknya. Ya, di IG Magic Night Surabaya, malam keajaiban Surabaya. Siap. Nah, aku kan coba lihat toh alamatnya di mana toh. Terus aku lihat, terus aku datang. Kebetulan kalau nggak salah mamaku juga ada kayak urusan gitu, jadi ikut aku bareng. Terus aku bareng sama mama nyampe, wah ternyata tempatnya itu kayak semacam apa ya, kayak tempat orang dewasa gitu. Padahal aku masih umur berapa itu, 18 atau 19. Nah, kayak itu bar aku gitu masuk, iya, sobriety apa gitu namanya. Kau yang masuk di sana itu banyak orang yang nge-vape, ngerokok dan sebagainya gitu, kayak minum-minuman gitu. Terus kayak duduk, terus ngeliatin orang main sulap, belajar sulap dari orangnya, terus kayak nunjukin sedikit. Terus begitu mamaku kembali dari urusannya, itu dari ujung ruangan itu ya, kayak melototin aku. Terus kayak waduh. Terus akhirnya kayak aku diginiin, dipanggil, akhirnya ya udah mas maaf ya, aku pulang dulu. Akhirnya aku pulang. Dan aku sama beberapa bulan itu sering tiap minggu, beberapa kali sih. Tiap minggu paling ya seminggu sekali apa 2 minggu sekali gitu, ikut-ikutan. Kalau nggak salah itu aku udah kelas 3 SMA. Nah, berhubung udah mau ujian dan aku kayaknya nggak bisa nih kalau ujian ikut ini terus, kayaknya udah kayak kecanduan terus lama-lama. Nah, akhirnya aku kayak ngomong ke grupnya di WA, mas aku leave dulu ya, fokus UN gitu. Akhirnya aku leave, akhirnya nggak gabung karena aku juga nggak cocok sih belajar dari mereka gitu. Nah, tapi nah itu sih ceritanya. Berarti kayak itu di seberang di depan toko mama udah persis. Enggak. Mamaku kayak ada kayak ke urusan ke tempat lain. Jadi nurunin aku di sana karena aku pengen ngeliat sih. Itu pertama kalinya aku kayak lihat sulap live. Berarti kamu nggak cocok gara-gara ya mungkin suasana ya. Enggak, karena bukan karena mereka ya, karena mereka sih. Mereka juga rokokan, itu aku kurang nyaman dengan asapnya. Nah, dan juga mereka itu juga lebih kayak ke bisnisnya sulap. Mereka kayak cari gigsnya, mereka kayak bahas desain ilusi, dan aku kayak kurang, bosen banget lama-lama duduk di kafe. Dan mereka biasanya meetingnya tuh kayak jauh banget dari rumahku, jadi aku kurang suka. Jadi aku memutuskan leave. Berarti desain maksudnya kayak berkaitan, jadi desain sendiri gitu, desain dewek gitu? Enggak, biasanya ada, bisa mereka beli punyanya pesulap lain, atau mereka desain sendiri gitu.
mereka punya blueprintnya. Oh, itu maksudnya kayak sebagai logo mereka gitu kan? Logo mereka pesulap. Enggak, sulap untuk sulap panggung kayak misalnya menghilangkan orang, memunculkan orang atau Saw Lady in Half. Oke. Berarti gara-gara UNAS, UN akhirnya nggak jadi. Iya. Tapi ya sekarang kan bukti ini dengan kamu belajar dari lewat website, YouTube kan ya. Akhirnya kan juga bisa berkembang kan. Ya. Aku lihat ya, awalnya kayak aku lihat, wah berani kok story apa kayak sulap, terus kok sulap terus aku lihat wah ini menarik orang ini. Soalnya kayak dari yang aku lihat ya Bram ya, kayak di Indonesia ini kayak sulap itu wis kayak kurang dihargai gitu. Bener gak sih? Kayak aku ngerasa gitu. Dan aku punya kayak pemikiran kenapa kok itu bisa terjadi. Oke, why? Explain to me. Kenapa? Kenapa? Karena sulap itu ini mungkin kontroversial, tapi aku bisa bilang kalau sulap itu 70% itu dari kartu. Sulap itu kartu. Paling banyak itu dari kartu. Dan sulap itu berakar dari judi. Jadi buku pertama sulap kartu itu namanya Expert at the Card Table. Itu tentang mengekspos di mana pejudi itu kayak melakukan kecurangan waktu di kasino gitu. Jadi nyelipin kartu, noto kartu ke posisi tertentu supaya mereka menang. Nah itu dari mengekspos itu, makanya timbullah sulap ini. Makanya sulap itu booming tahun 1900-an berapa gitu. Sulap itu dari dunia gambling. Dan di Indonesia ini orangnya itu nggak familiar dengan bahasa gambling. Sementara dari dunia sulap kartu gambling. Itu gambling, judi. Oh gambling ya. Sementara di Amerika, di Eropa itu mereka familiar banget dengan judi. Dan presentasi sulapnya itu juga banyak banget, ya mayoritas itu kayak berhubungan dengan judi. Jadi kalau dibawa ke Indonesia, orang Indonesia nggak cocok, jadinya agak susah lah, harus nyocokin dengan judi itu. Tapi mungkin, misalnya, tapi kenapa? Tapi sekarang Indonesia judi tok. Wis apa biasa aku lihat wis orang kopol ya paling apa dek gazebo tau apa sejenisnya wis pokoknya wis bapak-bapak wis ya mungkin berkembang dari sulap itu. Iya. Contohnya ya satu trik basic namanya itu circus card trick. Jadi itu triknya premisnya aja gini, misalnya orang pilih kartu, terus kartunya itu pesulapnya naruh kartunya satu persatu. Dia bilang, aku kalau misalnya nggak berhenti di kartumu, kalau itu aku bayar kamu berapa dolar gitu, kayak taruhan gitu lah. Premisnya aja udah gitu, trik basicnya gitu. Apalagi kayak yang advance-nya kan perlu kayak diadaptasikan lagi ke orang-orang Indonesia, orang-orang Asia gitu, beda. Oh berarti sulap itu terkenalnya dari situ kan, sulap kartu ya lebih tepatnya. Enggak, maksudnya tekniknya berkembangnya dari orang-orang yang jahat ini, kriminal ini. Tapi sulap kartu pertama kali kan bukan gara-gara mau bongkar rahasia orang judi itu kan, atau dari situ? Bukunya pertama itu untuk membongkar orang judi. Oh, buku pertama sulap kartu. Ya. Tapi sulap sebagai hiburan itu mungkin baru tahun berapa gitu. Mungkin masanya Profesor Vernon. Tahun 50-an paling apa 45. Itu mungkin baru. Ya saya nggak ngerti sulap terlalu banyak guys. Jadi maafkan. Ya. Oke Bram, ya wis Bram. Thank you ya Bram atas kesempatannya, atas waktunya juga. Nah mungkin itu dari saran dari Bram buat semuanya yang mau nekuni bidang sulap, mungkin yang lagi nekuni atau yang mau nekuni itu bisa belajar dari yang Bram tadi ngomong lewat semua pesulap punya caranya masing-masing untuk belajar ya kan Bram. Mungkin bisa dari website atau YouTube, mungkin ada yang bisa lewat buku ya kan, atau mungkin bisa kayak lewat langsung kayak bertemu dengan pesulap ya, lewat kayak perkumpulan gitu. Oke Bram, thank you sekali lagi Bram. Aku boleh nambahin satu hal lagi. Oke, silakan.
Nah, sulap itu kan kayak identik dengan latihan toh. Nah, aku mau ngomong satu hal tentang latihan ya di dunia sulap ya. Pesulap, salah satu pesulap itu ya kayak ada quote-nya ya, kayak kamu kalau latihan sulap itu kayak latihan sampai kamu muak, dan begitu kamu muak, kamu masih tetap latihan. Itu baru kamu bisa menguasai sulap gitu. Nah, itu aja. Oke. That's it, Bram. Iya. Ya, oke. Oke, thank you ya Bram sekali lagi Bram, Mas Ya, mampir. Oke, bye. Bye. Oke, jadi itu guys perbincanganku dengan Bram mengenai dunia sulap ya. Mungkin kalian bisa menambah pengetahuan lagi atau belajar lebih lagi tentang sulap. Oke, sekian dari aku. Thanks for watching this video dan jangan lupa untuk terus berkarya. God bless you. Bye bye.